Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Enekawati. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kebidanan Pascasarjana. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang perdarahan antepartum. Apakah itu perdarahan antepartum? Di mana perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di atas 24 minggu. Penyebab utama perdarahan antepartum ini antara lain yang paling sering terjadi yaitu pada plasenta previa dan solusio plasenta. Nah, kita bahas dulu plasenta previa. Apa sih itu plasenta previa? Yaitu plasenta yang berimplantasi rendah sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Implantasi plasenta normal yaitu terjadi di dinding depan, belakang, rahim ataupun di fundus. Nah, kita lihat pada gambar berikut ini, plasenta dia letaknya bermacam-macam. Nah, kita lihat berikut klasifikasinya. Klasifikasinya di sini yang pertama plasenta previa totalis, di mana seluruh ostium uteri internum tertutup oleh plasenta. Kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana kita lihat sebagian besar jalan lahir tertutup oleh plasenta atau area di bayi. Kemudian yang kedua, plasenta previa lateralis atau partialis. Sebagian ostium tertutup oleh plasenta. Jadi hanya sebagian plasenta saja yang menutupi jalan lahir. Kemudian yang ketiga, plasenta previa marginalis. Nah, hanya di pinggir ostium terdapat jaringan plasenta. Jadi dia hanya bagian pinggir, tidak menutupi, tapi terdapat di pinggir. Nah, untuk yang keempat, plasenta letak rendah, di mana implantasi plasenta letak rendah ini tidak sampai ke ostium, tapi dia ada jaraknya sekitar kurang lebih 5 cm dari pinggir ostium. Jadi kalau tadi plasenta previa marginalis, dia ada di pinggir, menutupi, nah sedangkan untuk plasenta letak rendah, dia ada jarak sekitar 5 cm. Yang kelima, kemudian kita masuk ke fascia previa. Di sini pembuluh darah janin terdapat di membran yang melintasi ostium. Pada gambar kita lihat di sini bahwa ada area-area atau tali pusat cord umbilikat, dia menutupi jalan lahir melintasi ostium uteri. Nah, kemudian angka kejadiannya bervariasi antara 0,3 sampai 0,5% dari seluruh kelahiran. Nah, dari seluruh kasus perdarahan antepartum, plasenta previa ini yang merupakan penyebab terbanyak. Nah, oleh sebab itu, jika kita mendapati perdarahan antepartum, maka kemungkinan plasenta previa ini yang harus dipikirkan atau dicurigai terlebih dahulu. Adapun etiologinya meningkat kejadiannya pada keadaan ketika endometrium kurang baik, misalnya akibat atrofi endometrium atau vaskularisasi desidua yang kurang baik. Gejalanya perdarahan tanpa nyeri, perdarahan berulang sebelum kelahiran atau partus, darahnya berwarna merah segar, bagian terendah anak sangat tinggi disebabkan karena plasenta terletak di bagian bawah rahim sehingga bagian terendah tidak dapat mendekati pintu atas panggul atau tidak bisa mendekati jalan lahir. Nah, kemudian terdapat kelainan letak. Ini lebih sering timbul pada plasenta previa karena ukuran panjang rahim yang berkurang. Kemudian bahayanya, terjadi bahaya pada pemeriksaan dalam. Nah, sebelum tersedia darah atau berada di kamar operasi yang siap, pemeriksaan dalam tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan perdarahan yang membahayakan. Yaitu bisa terjadi perdarahan hebat jika dilakukan pemeriksaan dalam tadi. Kemudian diagnosisnya pada anamnesia perdarahan tanpa keluhan dan berulang. Pemeriksaan dalam pada plasenta previa hanya dibenarkan bila dilakukan di kamar operasi yang telah siap melakukan operasi segera. Pada pemeriksaan ultrasonografi, ketepatan diagnosis dengan USG transabdominal mencapai 95-98%, sementara ketepatan USG transvaginal atau transperineal atau translabial lebih tinggi lagi ketepatannya, bisa sampai di atas 98%. Adapun terapi yang diberikan pada plasenta previa yaitu terbagi dua. Satu, terminasi, ya, di mana kehamilan segera diakhiri sebelum terjadi perdarahan yang menyebabkan kematian. Nah, terminasi ini proses kelahiran segera janin yang ada di dalam kandungan ibu. Di sini
dilakukan bila perdarahan hebat menyebabkan ibunya shock atau kematian janin dalam rahim. Kemudian ekspektatif dilakukan bila janin masih kecil sehingga kemungkinan hidup di luar kandungan sangat kecil. Sikap ekspektatif ini tentu hanya dibenarkan bila keadaan ibu baik, perdarahan sudah berhenti atau sedikit sekali. Nah, di sini ada pertimbangan bila perdarahan sudah tidak banyak, kemudian hemoglobinnya ibu normal dan diizinkan dan janin masih bisa berkembang di dalam uterus. Nah, kita masuk ke solusio plasenta. Solusio plasenta biasa juga disebut dengan abortio plasenta. Di sini komplikasi kehamilan di mana plasenta terletak dari dinding rahim sebagian dalam sebuah proses persalinan, terlepas dari dinding rahim sebagian dalam proses persalinan. Nah, lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi oksigen pada bayi dapat menurun atau terhambat. Solusio plasenta atau terlepas sebagian atau seluruh plasenta yang terimplantasi normal biasa terdapat pada usia kehamilan di atas 22 minggu sebelum bayi dilahirkan. Pada gambar berikut kita bisa lihat jika plasenta normal di sini terletak pada fundus, tidak ada perdarahan di antara kandungan uterus dengan endometrium dengan plasenta. Nah, sedangkan pada solusio plasenta terdapat darah di antara jaring plasenta yang melekat di endometrium. Nah, di sini akan menyebabkan perdarahan. Nah, kita masuk ke angka kejadiannya. Nah, solusio plasenta itu sangat bervariasi dari 1 di antara 75 sampai 830 persalinan dan merupakan penyebab 20 sampai 35% kematian perinatal. Walaupun angka kejadiannya cenderung menurun akhir-akhir ini, tetapi morbiditas perinatal masih cukup tinggi, termasuk gangguan neurologis pada tahun pertama kehidupan. Solusio plasenta biasa sering berulang pada kehamilan berikutnya. Kejadiannya tercatat 1 di antara 8 kehamilan. Nah, adapun etiologinya, faktor yang mempengaruhi kejadiannya yaitu biasa ibunya menderita hipertensi esensial yang mengarah ke preeklamsi. Kemudian tali pusat yang pendek pada bayinya, ibunya pernah mengalami trauma pada rahimnya kandungannya, kemudian ada tekanan pada vena cava inferior oleh rahim yang semakin membesar. Terus kemudian uterus yang sangat mengecil yaitu pada hidramion pada waktu ketuban dipecahkan. Terus terjadi juga pada kehamilan ganda pada waktu anak pertama lahir. Patologinya pada solusio plasenta dimulai dengan perdarahan di decidua basialis yang menyebabkan hematoma decidua yang mengangkat lapisan-lapisan di atasnya. Hematoma semakin lama semakin membesar sehingga bagian plasenta lambat laun akan terlepas dari perlekatannya. Adapun gejalanya biasa pasti terjadi perdarahan disertai nyeri yang juga timbul di luar his atau kontraksi. Jika pada saat terjadi anemia hingga shock karena banyaknya darah yang keluar, kemudian rahim teraba keras seperti papan. Nah, pada saat dilakukan palpasi pemeriksaan rahim sukar karena rahim tadi teraba keras ya. Terus fundus uteris semakin lama semakin naik karena adanya tekanan perdarahan dari dalam uterus tadi. Dan di sini bunyi jantung biasanya tidak dapat didengar. Pemeriksaan dalam senantiasa teraba ketuban yang senantiasa menegang. Karena yang teraba pada bagian jalan lahir biasanya lebih cenderung ketubannya karena isi rahim yang bertambah besar. Kemudian pada pemeriksaan protein urin ini kerap terjadi disertai pada ibu dengan preeklamsi yang hipertensi tadi. Nah, adapun diagnosis banding perbedaan antara solusio plasenta di sini dari segi perdarahan, kalau solusio plasenta disertai nyeri, segera disusul persalinan, kemudian keluar darah hanya sedikit. Nah, sedangkan pada plasenta previa tanpa nyeri, perdarahannya terjadi berulang sebelum kelahiran, sebelum ibunya melahirkan bayinya. Terus pengeluaran darah lebih sedikit ya. Jadi tidak terlalu biasanya sedikit tapi lebih banyak dibandingkan solusio plasenta tadi. Nah, pada saat palpasi pemeriksaan kandungan bagian pada solusio plasenta ini bagian anak sukar ditentukan. Nah, sedangkan plasenta previa bagian terendah masih tinggi karena tertutup oleh plasenta tadi. Pada pemeriksaan detak jantung bayi, solusio plasenta di sini biasanya tidak terdengar, sedangkan pada plasenta previa terdengar lebih jelas. Nah, pada pemeriksaan dalam yang
pada saat dilakukan ini di ruang operasi ya, di tingkat rujukan di rumah sakit. Kalau solusio plasenta tidak teraba plasenta, justru ketuban yang menonjol, sedangkan pada plasenta previa teraba jaringan plasentanya. Nah, untuk solusio plasenta, cekungan plasenta ini ada impresi jaringan plasenta akibat hematom. Pada plasenta previa tidak terdapat hal seperti itu. Kemudian selaput ketuban pada susu plasenta robekannya normal, sedangkan pada plasenta previa robekannya marginal. Nah, adapun penyulit yang timbul segera pada solusi plasenta ini terjadi perdarahan hingga shock. Kemudian perdarahan dan shock ini diobati dengan pengosongan rahim secepat mungkin agar perdarahan dapat berhenti oleh kontraksi dan retraksi rahim. Persalinan dapat dipercepat dengan pemecahan ketuban dan pemberian infus oksitosin. Nah, pada penyulit yang timbul agak lambat, kelainan pembekuan darah biasanya yang terjadi nih karena hipofibrinogenemia atau gangguan faal ginjal. Kemudian pada prognosisnya, solusio plasenta berat, prognosis sangat buruk pada bayinya, pada anak. Kematian anak bisa mencapai 90% nih. Solusio plasenta juga tentu berbahaya bagi ibu, tetapi dengan tersedianya darah yang cukup dan pengelolaan yang baik, kematian pada ibu dapat ditekan hingga sampai 1%. Adapun pengobatan yang umum dilakukan pada solusio plasenta ini dilakukan transfusi darah yang memadai, oksigenasi, pemberian antibiotik, dan pada shock yang berat diberikan kortikosteroid dengan dosis yang tinggi. Kemudian pada pengobatan khusus ini dilakukan biasa oleh dokter obgyn di rumah sakit, ya biasa diberikan untuk mengatasi hipofibrinogenemia, substitusi dengan human fibrinogen 10 gram atau darah segar. Kemudian dihentikan fibrinolisis dengan trasilol intravena, itu pengobatan proteinesis inhibitor 200.000 intraunit. Selanjutnya bila perlu berikan 100.000 intraunit per jam dalam infus. Nah, untuk merangsang diuresis diberikan manitol. Diuresis dinilai baik bila melampaui 30 sampai 40 cc per jam. Nah, pada pengobatan obstetri, pemimpinan persalinan pada solusio plasenta bertujuan mempercepat persalinan agar kelahiran sedapat-dapatnya terjadi dalam 6 jam. Karena bagian plasenta yang terlepas tadi semakin meluas, perdarahan kian bertambah banyak, dan hipofibrinogenemia bisa menjadi semakin parah. Demikianlah presentasi dari saya tentang perdarahan antepartum. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.